Jika kalian bertanya siapa pahlawan dengan jalan hidup paling tragis dalam sejarah bangsa ini, maka jawabannya adalah Tan Malaka, sang bapak Republik Indonesia. Bayangin, dia ini adalah inspirasi utamanya Bung Karno dan juga Bung Hatta, di mana para bapak bangsa kita itu baru bisa merajut mimpi tentang kemerdekaan setelah membaca pikiran-pikiran liar dari seorang Tan Malaka. Bahkan, di tahun 1925, puluhan tahun sebelum proklamasi dikumandangkan, Tan Malaka adalah manusia pertama di muka bumi ini yang berani menulis kepada dunia bahwa kelak dari tanah jajahan ini akan lahir sebuah negara merdeka bernama Republik Indonesia. Tetapi yang bikin miris adalah hari ini kita hampir buta tentang siapa Tan Malaka. Dan tenang aja, itu bukan salah kalian. Namanya memang sengaja diasingkan dari bangku sekolah, dihapus paksa dari ingatan sejarah, bahkan buku-bukunya pernah diharamkan ada di atas tanah republik yang dia gagasi ini. Perjuangannya benar-benar di luar nalar. Dia hidup sendirian memeluk bayang-bayang, dikejar-kejar oleh kolonial Belanda, diburu oleh intelijen Jepang, dan bahkan menjadi buronan Interpol dunia. Tapi di akhir perjalanannya, dia justru ditembak mati di tangan bangsanya sendiri. Dan untuk bisa memahami siapa sosok pahlawan dengan dedikasi paling gila ini, tentu saja kita tidak bisa hanya dengan menonton 1-2 menit video pendek. Dan jika kalian saat ini lagi nggak santai, kalian bisa save dulu video ini karena durasinya akan cukup panjang. Karena kita harus menelusuri jejak hidupnya dari hari pertama dia dilahirkan ke dunia. Dan inilah perjalanan hidup sang bapak Republik Indonesia, yaitu Tan Malaka. Kita tarik mundur waktu ke masa lalu, jauh sebelum dunia internasional gentar mendengar nama Tan Malaka. Dia lahir dengan nama asli Sultan Ibrahim pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di sebuah desa bernama Nagari Padam Gadang di Sumatera Barat. Dia adalah anak pertama dari pasangan Rasat Caniago dan juga ibunya Sinah Simabur. Nah, di sini ada satu fakta fundamental yang sering banget ditutupi oleh sejarah. Kalau kalian baca buku autobiografinya sendiri yang berjudul Dari Penjara ke Penjara, tercatat bahwa di usianya yang baru menginjak 10 tahun, Sultan Ibrahim ini sudah lancar berbahasa Arab. Bahkan, dia juga hatam serta hafal Al-Quran. Ya, lu gak salah dengar. Di saat anak seumurannya masih asik main di sungai, dia sudah menyelesaikan fondasi agamanya di musola dan juga masjid. Sosok yang di kemudian hari gampang banget di-framing dengan stigma radikal dan juga anti agama oleh narasi penguasa saat itu, nyatanya punya fondasi agama yang luar biasa sejak dia kecil. Nggak cuma itu, Sultan Ibrahim ini lahir dari garis keturunan yang terpandang di kampungnya. Tetapi lu harus catat, di zaman penjajahan Belanda, status terpandang ataupun bangsawan lokal tidak serta-merta membuat keluarga mereka berlimpah uang tunai. Rakyat pribumi saat itu boro-boro kepikiran buat nyekolahin anak ke Eropa. Buat makan sehari-hari saja susahnya minta ampun. Tapi meskipun begitu, karena kecerdasannya, Sultan Ibrahim berhasil tembus ke sekolah guru elit milik kolonial Belanda, yaitu Quick School di Bukit Tinggi. Dan di sekolah inilah otak jeniusnya benar-benar meledak. Dia bukan cuma sekedar murid yang pintar. Nilai Sultan Ibrahim di sekolah itu hampir nggak pernah dapat 9, karena semua nilainya adalah 10 alias sempurna. Saking luar biasa nalar kecerdasan anak ini, guru Belandanya yang bernama G.H. Horensma sampai takjub bukan main. Singkat cerita, di tahun 1913, di saat usianya baru menginjak 16 tahun. Bayangin, anak 16 tahun zaman sekarang mungkin masih sibuk untuk cari jati diri. Tapi Tan Malaka waktu itu sudah lulus dari Quick School. Dan setelah kelulusan itu, Horensma turun tangan untuk mendorong Sultan Ibrahim dan bilang, potensi dan otak kamu ini terlalu sayang kalau cuma berhenti di sini. Kamu harus lanjut ke sekolah perguruan tinggi di Belanda. Tetapi masalahnya cuma satu, biaya ongkos kapal
dan sekolah ke negeri penjajah itu di tahun 1913 mahalnya benar-benar nggak ngotak. Keluarga dan kaum kerabatnya tentu tidak punya uang sebanyak itu. Tetapi disinilah letak indahnya gotong royong bangsa kita zaman dulu. Saking orang-orang di kampungnya sadar betul bahwa Sultan Ibrahim adalah aset emas yang sangat berharga. Para tetua adat, keluarga, dan juga masyarakat di Nagari Pandam Gadang akhirnya membentuk semacam dana patungan atau dana gotong royong demi membiayai keberangkatannya ke Belanda. Sekarang coba lu bayangin sejenak, di tengah kondisi lagi dijajah, diperas, dan juga serba melarat, warga kampung rela menyisihkan uang receh mereka demi pendidikan satu anak muda yang mereka percaya kelak akan menjadi orang yang besar. Menjelang detik-detik keberangkatannya ke Eropa, dia menerima gelar kehormatan pusaka dari garis keturunan ibunya, yaitu Datuk Sultan Malaka. Nama yang kelak disingkat menjadi Tan Malaka. Nah, tepat di momen krusial setelah mendapat gelar itulah, ibunya menahan Tan Malaka. Sang ibu meminta dia untuk membatalkan niat berlayarnya ke Eropa, menyuruhnya untuk segera menikah saja dan menikmati hidup nyaman di kampung sebagai pemuda yang dihormati. Tetapi di umurnya yang baru 16 tahun itu, dia menolak secara mentah-mentah. Visi di kepalanya sudah terlampau jauh dari usianya. Dia memilih untuk membuang zona nyamannya, memegang erat amanah dan juga uang patungan warga di kampungnya, lalu berlayar ke benua Eropa demi ilmu pengetahuan. Terkait fungsi dari sebuah pendidikan, Tan Malaka pernah bilang satu rumusan yang sangat menampar logika kita sampai hari ini. Dia bilang, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan terlalu pintar untuk melebur dengan masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Dan quote ini bukan cuma hiasan kata-kata mutiara, karena keputusan ekstrim yang dia ambil setelah pulang dari Belanda nanti benar-benar membuktikan ucapannya. Sekarang kita lanjut ke perjalanannya di benua biru. Tepat pada tahun 1913, pemuda yang baru berusia 16 tahun ini menginjakan kakinya di negeri penjajah, yaitu Belanda. Berdasarkan catatan sejarah, dia menempuh pendidikan di Rijswijk School, yaitu sebuah sekolah guru negara bergengsi di Haarlem. Dia menghabiskan waktu kurang lebih 6 tahun untuk belajar di sana. Dan di fase 6 tahun inilah, sebuah transformasi besar terjadi di isi kepalanya. Tinggal di negara yang sedang memeras habis-habisan tanah airnya, bikin mata Tan Malaka terbuka lebar. Di Belanda inilah dia mulai melahap berbagai literatur politik barat. Dan untuk pertama kalinya, dia berkenalan dengan ideologi sosialisme serta komunisme. Singkat cerita, di tahun 1919, Tan Malaka yang saat itu berusia 22 tahun akhirnya lulus, otomatis dengan ijazah bergengsi dari Eropa. Dia bisa aja pulang, duduk manis dan hidup nyaman sebagai kaki tangannya Belanda. Tetapi kalian tahu apa yang dia lakuin? Menurut catatan autobiografinya, dia menerima tawaran untuk menjadi guru bahasa Melayu di perkebunan tembakau di Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Utara. Murid-muridnya adalah anak-anak dari para kuli kontrak yang miskin, kotor, dan juga melarat. Di tanah Deli inilah teori-teori perlawanan yang dia pelajari di Eropa berbenturan keras dengan realita yang dia lihat di negaranya sendiri. Kalian harus tahu, sistem kuli kontrak di Sumatera Utara saat itu adalah salah satu bentuk perbudakan paling brutal dalam sejarah kolonial Belanda. Kalau kalian baca literatur sejarahnya, para kuli ini disiksa, dicambuk, dan bahkan dibunuh kalau berani melawan. Di depan matanya sendiri, Tan Malaka melihat bangsanya diperlakukan lebih rendah daripada binatang. Logikanya berjalan dengan sangat marah. Dia sadar ilmu dari Eropa nggak bakal ada artinya kalau saudara sebangsanya sendiri diperbudak. Lalu mulailah dia memberontak lewat tulisan-tulisan tajam di surat kabar Sumatra Post yang mengeritik habis-habisan ketidakadilan Belanda. Nyali sebesar itu bikin intelijen Belanda sangat kepanasan karena situasi di Sumatera udah nggak aman. Di akhir tahun 1921, pada usianya yang waktu itu sudah menginjak 24 tahun, dia memutuskan untuk hijrah ke Pulau Jawa. Dan di Pulau Jawa inilah sejarah pergerakan Indonesia berubah. Dia bertemu dengan tokoh-tokoh besar dari syarikat Islam, yaitu Hos Cokro Aminoto, Semaun, dan juga Darsono. Tetapi pada masa itu, organisasi ini sedang terbelah menjadi dua, yaitu Serikat Islam Putih
yang fokus ke politik sentris alias tengah, dan Serikat Islam Merah yang fokus pada gerakan radikal sosialisme komunisme. Dan Tan Malaka memilih untuk merapat ke kubu Serikat Islam Merah yang kelak akan bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia. Di titik ini, gua minta kalian untuk simak ini baik-baik. Pasti banyak dari kalian yang mikir, "Bang, kok bisa sih orang yang hafal Al-Quran, anak bangsawan, malah gabung ke Partai Komunis?" Jadi PKI di zamannya Tan Malaka ini pemahamannya belum seperti PKI di tahun 1965 yang melakukan G30 SPKI. Biar kita mudah untuk paham, gua kasih konteks zamannya. Musuh utama bangsa kita saat itu adalah kapitalisme dan juga imperialisme Belanda. Buat kalian yang belum tahu, kapitalisme di era kolonial itu simpelnya kayak gini, yaitu sebuah sistem di mana segelintir elit penjajah menguasai seluruh tanah, modal, dan juga pabrik, lalu memeras keringat rakyat kecil habis-habisan cuma buat memperkaya diri mereka sendiri. Sementara rakyatnya dibiarkan mati kelaparan ataupun digaji dengan tidak layak. Nah, disinilah letak keselarasan Islam dan komunisme pada tahun 1920-an. Di satu sisi, ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk melawan kezaliman dan membela kaum susah atau rakyat yang ditindas. Di sisi lain, paham soal komunisme atau sosialisme saat itu murni dilihat sebagai alat pergerakan ekonomi yang paling konkret untuk menghancurkan sistem kapitalisme barat tadi. Karena pada saat itu slogan komunisme sendiri adalah keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Jadi logikanya nyambung banget. Bagi Tan Malaka, gabung dengan gerakan komunis ini bukan urusan untuk mengganti Tuhan atau membuang agama. Sama sekali bukan. Ini murni soal menemukan pisau politik yang paling tajam buat mengalahkan penjajah dan membela kaum buruh. Mereka sama-sama punya musuh yang sama dan tujuannya cuma satu, yaitu keadilan sosial bagi rakyat miskin. Karena kepintaran dan keberaniannya berorasi membela buruh inilah, karir politiknya melesat bak roket. Puncaknya pada bulan Desember tahun 1921, tepat saat usianya baru menginjak 24 tahun, Tan Malaka secara resmi didaulat menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia alias PKI, menggantikan ketua pertama yaitu Semaun yang belum lama menjabat, yang waktu itu harus pergi ke luar negeri. Bayangin, anak umur 24 tahun jadi ujung tombak partai paling radikal yang berani melawan Belanda secara terang-terangan. Di masa-masa penuh gejolak inilah, Tan Malaka pernah merumuskan satu kalimat yang sangat menampar anak muda sampai hari ini. Tan Malaka mengatakan, idealisme adalah sebuah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Namun kemewahan idealisme itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, karena pergerakan Tan Malaka yang memimpin PKI dan membangun sekolah-sekolah untuk rakyat inilah dianggap sebagai ancaman fatal bagi stabilitas ekonomi kolonial Belanda. Hingga pada awal tahun 1922, pemerintah Belanda akhirnya habis kesabaran. Tan Malaka ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Lalu dia bersiap untuk dibuang. Pada Maret 1922, Tan Malaka resmi ditangkap oleh kolonial Belanda di Bandung gara-gara memimpin aksi mogok kerja besar-besaran para buruh Pegadaian. Habis itu, dia dibuang ke luar negeri. Jadi logika penjajah waktu itu simpel banget. Kalau ada pemberontak, pisahin dia dari rakyatnya, lalu buang dia ke luar negeri. Pergerakannya pasti mati karena terisolasi. Tubuhnya dikurung, nyalinya pun pasti ciut. Tapi Belanda kali ini salah besar. Bukannya ciut, di negeri penjajah itu otaknya makin gila dan makin cerdas. Cuma berselang beberapa bulan pas mendarat di Belanda, yaitu pada pertengahan tahun 1922, Tan Malaka gabung sama Partai Komunis Belanda, yaitu CPN, dan mengambil langkah yang nekat banget. Dia nyalonin diri jadi anggota parlemen Belanda. Bayangin, seorang anak muda Minang yang baru berumur 25 tahun, statusnya adalah orang buangan, tetapi berani nyalonin diri di parlemen negara yang lagi ngejajah bangsanya sendiri. Kehadirannya jelas bikin panggung politik Belanda jadi geger. Dan dia jadi orang Indonesia pertama dalam sejarah yang berani ngelakuin aksi segila itu. Kecerdasan dan keberaniannya di Belanda bikin para pemimpin pergerakan internasional benar-benar melongo ngelihat Tan Malaka. Mereka sadar anak muda dari Hindia Belanda ini bukan anak muda yang kaleng-kaleng. Makanya pada Oktober tahun 1922, Tan Malaka diutus secara resmi oleh Partai Komunis Belanda jadi delegasi buat berangkat ke Moskow, Uni Soviet.
untuk ngedatengin Kongres Komintern atau Kongres Komunis Internasional yang keempat di bulan November tahun 1922. Nah, disinilah ada salah satu momen paling legendaris dalam hidupnya. Di usia yang baru 25 tahun itu, Tan Malaka berdiri di mimbar yang sama yang dihadiri raksasa revolusi seperti Vladimir Lenin. Waktu itu orang-orang komunis di Eropa cara pikirnya itu kaku banget. Mereka nganggap agama itu cuma candu masyarakat yang harus dibuang jauh-jauh dari perlawanan. Tapi dengan nyali baja dan juga logika yang super tajam, Tan Malaka naik ke atas mimbar dan langsung menampar cara pandang orang-orang Eropa itu. Tan Malaka bilang dengan tegas, "Kalian itu nggak paham kondisi di Asia kayak gimana. Di Indonesia, Islam lewat gerakan pan-islamisme itu bukanlah alat penindas, tetapi justru jadi mesin utama perlawanan rakyat melawan penjajah barat." Jadi intinya di sini Tan Malaka itu ingin menyatukan Islam dan juga komunisme secara internasional. Di sana dia menceramahi kalau umat Islam dan juga kaum revolusioner itu punya satu musuh yang sama, yaitu imperialisme dan juga kapitalisme. Makanya dia ngelempar gagasan radikal itu di depan seluruh delegasi dunia. Komunisme dan pan-islamisme harus bersatu buat ngancurin penjajahan. Di titik ini, kalian jadi paham kan kenapa Tan Malaka yang dari kecil kultur Islamnya sudah sangat kental banget, malah milih jalan komunisme waktu itu. Karena bagi Tan Malaka, inti dari perjuangan itu adalah keadilan sosial, kesetaraan, dan ngebela kaum yang tertindas. Yang mana itu semua justru adalah inti dari ajaran Islam buat melawan kezoliman. Tan Malaka juga nggak sendirian. Waktu itu lahir fenomena gerakan Muslim Kiri, di mana para utama dan juga tokoh Islam berjuang pakai pisau analisis sosialisme tanpa ngelepasin iman mereka. Seperti yang pertama Haji Misbah, yaitu Haji Merah dari Solo, ulama karismatik yang meyakinkan rakyat kalau seorang Muslim sejati itu wajib melawan kapitalisme penjajah. Yang kedua ada Haji Datuk Batuah Minangkabau. Ulama di Sumatera Barat ini juga yang memimpin jaringan perlawanan rakyat yang berbasis nilai Islam dan juga sosialisme. Dan yang ketiga, ini adalah tokoh besar, yaitu Hos Cokro Aminoto, pemimpin besar Sarekat Islam yang bahkan sempat nulis buku monumental yang berjudul Islam dan juga Sosialisme. Dia ngejelasin kalau konsep keadilan sosial dan nolak penumpukan harta oleh segelintir kapitalis itu udah dicontohin sejak zaman Nabi. Makanya pidato Tan Malaka yang pengen ngawinin persatuan Islam dan juga sosialisme di Moskow itu bikin seisi gedung gempar. Anak muda dari Minang ini ngebuktiin kalau dia nggak nelan mentah-mentah teori dari Barat, tetapi berani menyesuaikannya sama kultur Nusantara. Karena ngelihat kapasitas otaknya yang sangat gila, akhirnya Komintern atau Komunis Internasional langsung nunjuk Tan Malaka untuk menjadi wakil resmi di wilayah Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Lalu dia berlayar ke Canton yang sekarang adalah Guangzhou di Cina. Dan disinilah sejarah besar itu lahir pada bulan April tahun 1925 di usianya yang waktu itu ke-27 tahun. Di tengah pelariannya di Tiongkok, Tan Malaka menulis sebuah karya raksasa berbahasa Belanda. Judulnya adalah Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Coba kalian cerna fakta ini baik-baik. Tahun 1925 itu adalah 20 tahun sebelum Soekarno dan Hatta ngebacain proklamasi di tahun 1945. Dan juga 3 tahun sebelum Sumpah Pemuda pada 1928. Di masa itu, tokoh pergerakan kita masih sibuk sama organisasi kedaerahan kayak Young Java ataupun Young Sumatera. Jangankan merdeka, ngebayangin bentuk negaranya aja belum ada yang sanggup. Tetapi Tan Malaka di tahun 1925 adalah manusia pertama di muka bumi yang merumuskan secara jelas di atas kertas kalau tanah jajahan ini harus jadi sebuah negara merdeka berbentuk republik dengan nama Indonesia. Buku ini diselundupkan ke tanah air, dibaca diam-diam dan menjadi inspirasi utama bagi Soekarno dan juga Bung Hatta. Makanya tokoh sekelas Muhammad Yamin melabeli Tan Malaka dengan gelar Bapak Republik Indonesia. Tetapi gara-gara pergerakan masif dari tahun 1925 ke atas yang membuat jaringan perlawanan di Tiongkok, Filipina, Singapura, Malaysia, sampai Vietnam, negara-negara penjajah mulai panik setengah mati. Pemerintah kolonial Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Perancis, sampai pemerintahan Jepang saling tukar data intelijen. Tan Malaka resmi jadi buronan nomor 1 yang paling dicari di 11 negara.
Dia harus hidup luntang-lantung, pakai belasan nama samaran, nguasain banyak bahasa dan nyamar jadi guru, jadi buruh sampai jadi wartawan demi lolos dari cengkraman intelijen dunia. Tentang perjuangan merebut kemerdekaan, Tan Malaka pernah ninggalin satu kalimat yang bikin darah kita mendidih. Dia mengatakan, selama bangsa Indonesia belum berani mengambil resiko dan merebut kekuasaan ke tangannya sendiri, selama itu pula kita akan tetap menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Tetapi ironi yang paling menyakitkan dari ini adalah, coba kalian pikirin, bagaimana mungkin seorang manusia yang menulis cetak biru Republik Indonesia dan rela jadi buronan di 11 negara demi bangsa ini, justru namanya sengaja dihapus dari buku sejarah negara yang ia konsepkan itu. Nama saya Tanmala. Atau Yesus yang bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di sebuah rapat pemuda di Jakarta. Elias Fuentes, Alisio Rivera. Bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di Bina. Atau bila kita bersuara di Hongkong, saudara-saudara boleh menyapa saya sebagai Ong Song Li atau Kang Ing Siong. Sewaktu kita berkenalan di Bina. Dan saya Sekarang kita lanjutkan ke tahun 1926, di saat Tan Malaka sedang sibuk untuk merumuskan pemikiran dan juga strategi kemerdekaan di luar negeri. Sebuah bencana besar terjadi di tanah air. Partai Komunis Indonesia dengan bodoh melancarkan serangan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Tapi kalian harus pakai logika dan juga fakta sejarah yang valid di sini. Pemberontakan tahun 1926 itu dilakukan tanpa pengetahuan, tanpa izin, dan sangat ditentang keras oleh Tan Malaka. Sebagai pemimpin tertinggi PKI pada saat itu, Tan Malaka paham betul bahwa struktur rakyat kita belum matang, senjatanya nggak ada, dan pemberontakan itu pasti bakal berujung pada pembantaian massal. Dan benar saja, pemberontakan itu hancur total dalam waktu yang sangat singkat. Ribuan anggota PKI ditangkap, disiksa, dibunuh secara keji oleh Belanda, dan ribuan lainnya dibuang ke kamp konsentrasi Bovendigeuel di Papua. Tragisnya, organisasi komunis internasional yaitu Komintern yang berbasis di Moskow justru menyalahkan Tan Malaka atas kegagalan itu. Mereka mendesak dan juga memojokkan Tan Malaka. Merasa muak dengan birokrasi partai yang korup dan tidak logis ini, di tahun 1927, pada usia 30 tahun, Tan Malaka mengambil keputusan radikal lagi. Dia akhirnya keluar dari PKI dan memilih untuk mendirikan partainya sendiri bernama PARI, yaitu Partai Republik Indonesia, demi untuk melanjutkan perjuangan nasionalisme komunis yang murni untuk kemerdekaan Indonesia, bukan buat kepentingan asing. Tetapi gara-gara peristiwa 1926 itu, hidup Tan Malaka berubah menjadi neraka. Namanya langsung masuk blacklist alias daftar hitam yang paling diburu oleh intelijen kolonial Belanda dan juga kepolisian rahasia internasional. Dan disinilah kisah hidupnya benar-benar berubah menjadi film action kelas dunia. Selama bertahun-tahun berikutnya, di usia yang terus merangkak menuju kepala 3 dan 4, Tan Malaka hidup memeluk bayang-bayang. Dia menjadi buronan lintas negara dan diburu oleh setidaknya 11 negara di bawah kekuasaan kolonial. Biar kalian bisa bayangin selicin apa buronan ini, Tan Malaka terpaksa harus menggunakan puluhan nama samaran dan penyamaran ekstrim demi mengelabui intelijen. Di Singapura dan juga Tiongkok, dia menggunakan nama Ilyas ataupun Hasan. Pernah juga dia memakai nama Tan Teong Boon, Oloan, sampai Howard Lee saat dia lagi menyamar jadi wartawan dan juga menjadi buruh pelabuhan. Dia berpindah-pindah negara tanpa paspor yang resmi, tidur di kolong jembatan, menyusup ke pabrik-pabrik gelap, kelaparan, dan hidup di dalam ancaman kematian setiap detiknya. Tetapi di tengah-tengah pelarian yang paling mengenaskan dan menderita itu, dia nggak pernah berhenti untuk menulis gagasan untuk kemerdekaan bangsanya. Di masa-masa buron dan terisolasi dari dunia luar inilah, Tan Malaka pernah menorehkan sebuah kalimat filosofis yang sangat legendaris yang sampai hari ini menjadi mantra wajib bagi orang-orang yang sedang berjuang dari titik nol. Tan Malaka mengatakan, terbentur, 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 lalu terbentuk. Artinya apa? Bahwa manusia gak akan jadi kuat, mentalnya gak bakal bisa matang, dan karakternya gak bakal terbentuk kalau dia tidak pernah dihantam oleh kegagalan, penolakan, dan hantaman keras dari kehidupan berkali-kali. Tetapi penderitaan di pengasingan dan pelarian lintas negara itu
belum ada apa-apanya jika dibanding dengan babak paling memuakan yang akan dia hadapi saat menginjakan kakinya kembali ke tanah air yang sudah merdeka. Sekarang kita lompat ke tahun 1942, di tengah kekacauan Perang Dunia Kedua dan masuknya pendudukan Jepang. Tan Malaka yang sudah belasan tahun hidup dalam pelarian bawah tanah, diam-diam menyusup kembali ke tanah air lewat Singapura dan mendarat di Jawa. Di usia yang udah menginjak kepala 4 itu, dia hidup menggunakan nama samaran yaitu Ilyas dan bekerja sebagai buruh tambang di batu bara di daerah Bayah, Banten. Tetapi bukan cuma naar di Republik Indonesia aja karya gila yang dia buat dan dia tulis, ada satu lagi karya paling monumental, paling berat dan paling melampaui zamannya yang pernah ditulis oleh Tan Malaka. Judulnya adalah Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan juga logika. Di saat orang-orang sejamannya sibuk mikirin taktik politik praktis buat merdeka besok pagi, Tan Malaka justru mikirin akar masalah yang jauh lebih mendasar. Bagaimana cara untuk mengubah cara berpikir bangsa Indonesia ini dari mentalitas feodal, mistis, dan gampang percaya tahayul menjadi manusia yang merdeka secara nalar, objektif, dan juga ilmiah. Madilog adalah jawaban Tan Malaka atas pertanyaan besar, kenapa selama ini bangsa kita bisa dijajah selama ratusan tahun? Jawabannya bukan cuma karena senjata musuh yang canggih, tetapi karena mentalitas kita yang kalah secara logika dan juga sains. Buku ini mengajarkan kita bagaimana caranya untuk berpikir kritis, melihat segala fenomena berdasarkan sebab akibat yang empiris, bukan sekedar tunduk pada mitos ataupun asumsi buta. Dan yang paling bikin gua merinding sampai hari ini adalah buku Madilog itu masih sangat relevan banget dipakai untuk zaman sekarang. Di era di mana hoaks berseliweran di mana-mana, informasi palsu gampang banget buat menyebar, dan orang-orang gampang percaya sama hal-hal instan tanpa mau pakai akal sehat. Pemikiran Madilog ini seolah menampar wajah kita bahwa bangsa ini dari dulu sampai sekarang sangat butuh revolusi cara berpikir. Hal inilah yang membuktikan bahwa Tan Malaka bukan sekedar politisi karbitan, melainkan adalah seorang pemikir besar yang visinya melompat jauh puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ke depan melampaui zamannya. Sampai akhirnya tibalah tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno dan juga Hatta. Indonesia resmi merdeka. Kalian bisa bayangin gimana perasaan Tan Malaka saat itu? Buku Naar di Republik Indonesia yang dia tulis dalam pelariannya di tahun 1925. Cita-cita yang dia bangun lewat keringat dan juga darah selama puluhan tahun di pengasingan akhirnya terwujud di depan mata. Tetapi begitu dia pulang dan melihat kondisi real di lapangan, percikan api konflik langsung menyala antara dia dengan pemerintah pusat. Memasuki tahun 1945 sampai 1946, Indonesia berada dalam masa revolusi fisik yang sangat gentar. Kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri yaitu Sultan Syahrir dan dukungan penuh oleh Bung Karno memilih jalur diplomasi. Logika pemerintah saat itu, militer kita masih lemah, tentara sekutu dan juga nica dari Belanda datang berboncengan dengan kekuatan penuh. Jadi satu-satunya jalan adalah berunding dan juga berkompromi lewat perjanjian-perjanjian damai. Tetapi Tan Malaka waktu itu menolak mentah-mentah strategi itu. Dengan kepala dingin dan argumen berbasis logika perang gerilya, Tan Malaka menganggap diplomasi damai dengan Belanda itu adalah sebuah bentuk bunuh diri politik. Pemikiran Tan Malaka pada saat itu sangatlah tajam dan mematikan. Tan Malaka mengatakan, bagaimana bisa kamu berunding dan juga berkompromi dengan maling yang sedang merampok rumahmu sendiri? Belanda itu nggak bisa dipercaya. Perundingan damai dengannya cuma bikin posisi tawar kita akan hancur. Dan tentara Nica itu bakal leluasa masuk lagi buat nguasain Indonesia. Tan Malaka menuntut harga mati, merdeka 100% atau hancur. Tidak ada kompromi dengan penjajah. Bersama para pemuda radikal, yaitu Laskar Rakyat dan juga jenderal terbaik Indonesia pada saat itu, Jenderal Sudirman, yang pemikirannya sealur dengan Tan Malaka. Pada tahun 1946, Tan Malaka mendirikan koalisi pergerakan bernama Persatuan Perjuangan untuk menentang kebijakan lembek pemerintah. Dan disinilah dinamika hubungan dengan Soekarno menjadi sangat kompleks, dramatis, dan juga melibatkan intrik yang sangat tinggi. Lo harus tahu, jauh sebelum Indonesia merdeka, Soekarno muda adalah pengagum berat pemikiran-pemikiran Tan Malaka.
Bung Karno sering menyebut tulisan-tulisan Tan Malaka sebagai sumber inspirasi utamanya. Tetapi begitu mereka berada di panggung kekuasaan yang sama pasca kemerdekaan, jalurnya berbeda arah sangat ekstrim. Soekarno memilih jalur kompromi untuk menyelamatkan negara yang masih baik, sementara Tan Malaka menuntut perlawanan total tanpa syarat. Disinilah sebuah momen paling misterius dan sinematik terjadi. Di tengah tekanan politik yang luar biasa berat, Bung Karno secara diam-diam memanggil Tan Malaka untuk datang ke tempat kediamannya secara rahasia. Dan tahukah kalian apa yang terjadi begitu Tan Malaka masuk? Bung Karno meminta agar seluruh lampu ruangan itu dipadamkan sampai gelap gulita. Dan di dalam ruangan yang tanpa cahaya itu, demi menghindari intrik mata-mata ataupun intelijen yang sedang mengawasi mereka, terjadilah dialog batin yang paling jujur antara dua raksasa bangsa ini. Bung Karno secara face to face di tengah kegelapan sangat tahu kapasitas otak sang konseptor ini. Dalam obrolan serius itu, Bung Karno sadar betul bahwa masa pemuda berpihak kepada Tan Malaka. Dan jika pemerintahan ini runtuh ataupun digulingkan, hanya ada satu nama yang paling ditakuti dan paling siap untuk naik tahta memimpin revolusi Indonesia. Itu adalah Tan Malaka. Soekarno mengatakan jika saya digulingkan nanti, Tan Malaka lah yang pantas untuk menggantikannya. Tetapi pengakuan di ruang gelap itu justru menjadi bumerang yang mematikan, karena dianggap memiliki pengaruh massa yang terlalu besar dan sangat berbahaya bagi stabilitas kabinet yang sedang berkuasa. Suara kritis Tan Malaka tentu saja harus dibungkam. Ironis sekali, pemerintah Republik Indonesia yang ia dirikan konsepnya di atas kertas lewat buku tahun 1925 justru menangkap dan menjebloskan Tan Malaka ke dalam penjara tanpa proses peradilan yang jelas. Dia dituduh akan melakukan makar dan juga menculik Perdana Menteri Sultan Syahrir. Sebuah tuduhan yang belakangan terbukti sama sekali tidak berdasar. Di dalam penjara Republik yang merdeka itu, Tan Malaka menulis sebuah catatan harian yang menyayat hati. Dia tidak marah kepada rakyatnya. Dia hanya kecewa pada penguasa yang lupa kepada arti sebuah kemerdekaan sejati. Terkait harga diri sebuah bangsa yang dijajah, Tan Malaka pernah meninggalkan satu kalimat yang menusuk ulu hati. Lebih baik batu hancur daripada dijajah kembali. Sekali merdeka, tetap merdeka. Setelah sempat dibebaskan karena tuduhan makar yang tidak terbukti, situasi politik di Indonesia pada akhir tahun 1948 makin hancur lebur akibat agresi militer Belanda yang datang kembali ke Indonesia dan juga konflik internal pasca peristiwa Madiun, di mana waktu itu di Madiun PKI kembali melakukan pemberontakan, sehingga pada masa itu akhirnya pemerintah harus melakukan darurat militer. Dan pada saat darurat militer itu, akhirnya keluarlah sebuah perintah untuk penangkapan besar-besaran terhadap kelompok oposisi radikal. Dan disinilah tiba di ujung garis waktu pada tahun 1949, di mana babak paling gelap, paling keji, dan paling memilukan dalam sejarah hidup sang pahlawan sejati ini dimulai. Akhirnya kita sampai babak akhir dari perjalanan hidup yang paling tragis dalam sejarah Indonesia. Garis waktunya mencatat awal tahun 1949. Di tengah gelombang penumpasan kaum komunis dan juga oposisi radikal pasca huru-hara politik, Tan Malaka bersama segelintir pengikut setianya terpaksa untuk melarikan diri dan juga bergerilya di wilayah Jawa Timur. Mereka berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Tetapi disinilah pengkhianatan paling keji terjadi. Berdasarkan investigasi dan juga riset mendalam yang dilakukan oleh sejarawan asal Belanda, yaitu Harry E. Pouze, yang mendedikasikan waktu hingga 40 tahun hidupnya untuk membongkar misteri ini, terungkaplah fakta yang membuat darah kita mendidih. Pada tanggal 21 Februari tahun 49, di sebuah desa kecil di lereng Gunung Wilis, Kediri, Jawa Timur, Tan Malaka dan juga para pengikutnya dikepung dan juga ditangkap oleh satu batalion tentara Republik dari Kesatuan Batalion Sikatan di bawah pimpinan seorang perwira muda bernama Letda Sukoco, tanpa proses peradilan militer, tanpa interogasi resmi, dan tanpa izin dari petinggi tentara saat itu. Tan Malaka dieksekusi mati di tempat oleh anak buah sang perwira bernama Suradi. Tan Malaka tewas seketika dengan luka tembak di tubuhnya. Kalian catat baik-baik fakta ini, pakai logika dan nurani kalian. Panglima Besar Jenderal Sudirman yang merupakan teman dekat Tan Malaka
yang saat itu memimpin seluruh tentara Republik Indonesia, ternyata sama sekali tidak tahu dan tidak pernah memberikan perintah untuk mengeksekusi Tan Malaka. Begitu Jenderal Sudirman mendengar kabar bahwa Tan Malaka dibunuh oleh bangsanya sendiri, beliau dikabarkan sangat terkejut dan juga sangat marah besar. Kenapa pembunuhan itu bisa dilakukan dan juga ditutup-tutupi? Dalam logika perang dan juga kekuasaan saat itu, pemerintahan waktu itu sedang goyang. Republik Indonesia yang baru seumur jagung dihantam luar biasa oleh agresi militer Belanda. Dan dari dalam negaranya sendiri ada konflik fraksi politik internal yang sangat besar. Posisi Tan Malaka saat itu dianggap terlalu kuat di mata rakyat. Meskipun sempat dipenjara tanpa bukti, dia tetap menjadi simbol perlawanan paling radikal yang sangat didengarkan oleh rakyat kecil dan juga para buruh. Dia dianggap menjadi ancaman bagi militer dan juga kabinet saat itu. Kelompok perwira militer garis keras melihat pemikiran Tan Malaka sebagai duri dalam daging yang bisa menggulingkan stabilitas kapan saja. Itulah kenapa fraksi militer tersebut memilih jalan pintas, yaitu menyingkirkan fisik Tan Malaka secara diam-diam agar suaranya musnah selama-lamanya. Jasadnya dibuang begitu saja di tengah hutan Gunung Wilis, dan kematiannya benar-benar disembunyikan rapat-rapat selama puluhan tahun. Sampai akhirnya pada tahun 2009, bayangin sejarawan dari negara lain, yaitu Harry E. Posey, datang langsung ke Kediri. Bersama tim ahli, mereka menelusuri titik kuburan rahasia dan menemukan kerangka manusia dengan posisi yang mengenaskan. Tangannya terikat ke belakang di dalam liang lahat yang sangat tidak layak. Lalu sehabis itu barulah sisa jasadnya dikembalikan ke kampungnya dan secara simbolis dijadikan monumen di sana. Nah, disinilah ada satu fakta sejarah yang sangat ironis dan jarang orang tahu. Jauh sebelum namanya di bumi hanguskan, Bung Karno sebenarnya adalah orang pertama yang secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Tan Malaka pada tanggal 28 Maret 1963. Bung Karno sangat tahu jasa besar sang konseptor bagi kemerdekaan Indonesia. Tetapi segalanya berubah drastis ketika petaka besar, yaitu G30 SPKI, meletus pada tahun 1965. Di bawah rezim Orde Baru ini, nama Tan Malaka mendadak lenyap dari daftar pahlawan nasional. Alasannya kenapa? Karena rezim saat itu menggunakan strategi politik hitam untuk menyamaratakan semua tokoh yang pernah bersentuhan dengan ideologi kiri atau komunis dalam satu kotak hitam yang sama. Padahal secara fakta sejarah, Tan Malaka sudah keluar dari PKI, bahkan dirinya sendiri dihianati oleh PKI dan mendirikan partainya sendiri, yaitu PARI, karena menolak keras pemberontakan buta PKI. Tapi penguasa Orde Baru sengaja menghapus jejaknya, menghapus status kepahlawanannya dan membungkam buku-bukunya. Karena mereka takut rakyat sadar bahwa konseptor sejati Republik Indonesia ini adalah seorang pemikir radikal yang anti kompromi dan berani melawan siapa saja demi kemerdekaan 100%. Kita sudah menelusuri perjalanan luar biasa seorang Tan Malaka. Dari anak Minang yang hafal Al-Quran, konseptor republik di usia 27 tahun, buronan di 11 negara, sampai akhirnya dihabisi oleh senapan bangsanya sendiri di lereng Gunung Wilis. Namanya dibuang, jasadnya dicabut, dan sejarahnya dicoba untuk dikubur dalam-dalam. Tetapi coba kalian perhatiin deretan ironi gila di akhir hidupnya ini. Pertama, awal kemerdekaan Soekarno sangat menghormati Tan Malaka sampai bikin surat wasiat politik. Kalau Soekarno dan Hatta ditangkap musuh, Tan Malaka lah yang ditunjuk buat memimpin republik ini. Dia bahkan sempat ditawari posisi menteri di pemerintahan, tapi Tan Malaka menolak itu mentah-mentah. Kenapa dia menolak? Karena prinsipnya cuma satu, merdeka 100% tanpa kompromi dan tanpa diplomasi lembek sama penjajah. Kedua, di tahun 1963, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Tetapi ironi tergilanya, meskipun status pahlawan nasional itu nggak pernah dicabut sampai hari ini, rezim Orde Baru setelahnya malah sengaja menghapus nama Tan Malaka dari buku-buku pelajaran di sekolah. Generasi kita dibikin buta sama sosok yang merancang nama negaranya sendiri. Dan yang ketiga adalah orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya selama lebih dari 40 tahun buat menguliti, meneliti, dan membongkar misteri Tan Malaka justru adalah seorang sejarawan asal Belanda bernama Dr. Harry E. Posey. Coba kalian bayangin, negara yang dibela Tan Malaka mati-matian malah berusaha untuk melupakan jasanya. Tapi seorang warga Belanda
bangsa yang dulu dilawan oleh Tan Malaka malah rela terbang ke berbagai negara buat ngebongkar arsip intelijen rahasia dan mengabdi puluhan tahun cuma demi menyelamatkan jejak sejarah dari Tan Malaka. Harry Epose ini sangat takjub akan kejeniusan pemuda Minang ini. Kalau bukan karena dedikasi gila dari Harry Epose, kita hari ini mungkin gak bakal pernah tahu sejarah detail dari Tan Malaka. Bahkan ulama besar karismatik sekelas Buya Hamka pun secara terbuka menyampaikan rasa hormatnya terhadap Tan Malaka. Buya Hamka dengan jujur mengakui bahwa Tan Malaka adalah patriot sejati. Di mata Buya Hamka, di balik stigma radikal yang ditempelkan oleh penguasa saat itu, Tan Malaka tetaplah pemikir besar yang pondasi agamanya kuat dan hatinya tulus 100% demi kemerdekaan Indonesia. Jujur aja, gue juga pas pertama kali nemu dan mendalami kisah Tan Malaka ini, gue bener-bener terkagum-kagum bukan main sama tokoh ini. Dan bukan cuma gue, sastrawan legenda Indonesia yaitu Pramudia Ananta bahkan pernah menegaskan bahwa dalam hal kapasitas otak dan ketajaman pemikiran, belum ada tokoh Indonesia yang sanggup mengungguli kejeniusan Tan Malaka sejauh ini. Tetapi di balik kejeniusan yang melampaui zaman itu, ada sebuah pengorbanan personal yang luar biasa menyayat hati. Sepanjang hidupnya, Tan Malaka memilih untuk hidup sendirian dan tidak pernah menikah. Bagi Tan Malaka, menikah dan memiliki keluarga akan membagi fokusnya dan mengganggu jalan panjang perjuangannya demi kemerdekaan bangsanya. Dia rela menumbalkan seluruh kebahagiaan pribadinya, kesepian, luntang-lantung di negara orang, demi satu cita-cita, yaitu melihat Indonesia merdeka 100%. Kekuasaan, sensor, dan peluru setajam apapun pada akhirnya nggak akan pernah bisa membunuh sebuah pemikiran yang jujur. Tepat seperti kalimat legendaris yang pernah diucapkan oleh Tan Malaka sebelum akhir hayatnya. Tan Malaka mengatakan, "Ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada ketika saya di atas bumi." Dan hari ini, puluhan tahun setelah jasadnya dibuang di tengah hutan tanpa nisan, perkataan Tan Malaka itu terbukti nyata. Suaranya bangkit kembali, menampar logika kita, dan mengingatkan kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berani jujur pada sejarahnya sendiri. Sepahit apapun sejarah itu pernah terjadi. Masih banyak banget yang bisa diulik dari Tan Malaka ini, karena buku-bukunya sangat bagus, buku-bukunya sangat visioner, dan buku-bukunya benar-benar melampaui batas dan sangat relevan untuk dibaca sampai hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga mendapat manfaat. Gua sangat menghargai kalian 100%. Gua Panji Nur Fauzan. Sampai jumpa di episode PNF Story berikutnya.